1.297 pertandingan. Itulah jumlah pertandingan di mana LeBron mencetak 10 poin secara berturut-turut. Hal ini merupakan hal yang sangatlah luar biasa. Untuk perspektif, pemain yang berada di urutan kedua setelah LeBron James adalah Michael Jeffrey Jordan. Dari tahun 1986 sampai 2001, Jordan mencatatkan 866 buah pertandingan beruntun dengan 10 poin. Dan LeBron, ia 400 pertandingan lebih unggul dari Jordan. Meski begitu, pada pertandingan melawan Phoenix Suns hari ini, LeBron James nyaris saja kehilangan streak magisnya ini. Apakah ia sudah menurun? Apakah di musim ke-23-nya ini, kita untuk pertama kalinya melihat penurunan dari sang raja? Sebelum kita turun ke videonya, untuk teman-teman lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh minta bantuan admin AZ yang baik hati untuk mendesain jersey kalian. Buat kalian yang pengen bikin jersey custom satuan untuk koleksi atau bikin jersey banyak sekaligus buat komunitas, bisa banget loh di AZ. Oh ya, di bulan Desember 2025 ini, AZ lagi ada promo nih, yaitu 100 ribuan saja per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Sekali lagi, 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear, jawabannya. LeBron Raymond James merupakan seorang pemain yang luar biasa. Semenjak SMA, pemain asal Akron, Ohio ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia merupakan pemain yang sangatlah luar biasa. Ia sudah menunjukkan atletisme yang luar biasa saat SMA. Saat SMA, ia berhasil meng-carry sekolahnya meraih prestasi yang luar biasa. LeBron yang saat itu bermain bersama sobat-sobat karibnya di SMA, yaitu Drew Joyce III, Romeo Travis, Willie McGee, dan Sean Cotton, juga menjadi satu-satunya yang berhasil bermain di NBA. Oh iya, BTW ada fakta menarik. Salah satu sobat karib dari LeBron di SMA, Romeo Travis, merupakan mantan pemain ASEAN Basketball League. Ia pernah beberapa kali bertanding melawan tim CLS Net Surabaya dan bahkan pernah terlibat cekcok dengan salah satu fans di sana. Oke, kembali ke topik. Setelah SMA yang luar biasa, LeBron pun men-skip masa kuliah dan langsung terjun ke NBA. LeBron sendiri men-skip kuliah bukan karena tidak ada kampus basket yang mendatanginya. Ia juga bukanlah orang yang bodoh. LeBron termasuk anak yang pintar. Meski begitu, banyak orang saat itu menyarankan LeBron untuk langsung terjun saja ke NBA. Terlebih, LeBron sudah memiliki badan dan bakat yang amat siap untuk masuk ke NBA. Dan akhirnya, pada tahun 2003, di usia yang baru 18 tahun, ia pun mengikuti NBA Draft. Karena popularitas LeBron James yang luar biasa, pada NBA Draft 2003, ia pun terpilih di urutan pertama oleh tim Cleveland Cavaliers. Di musim rookie-nya, beberapa orang sempat meremehkannya. Bahkan, rekan setim LeBron, khususnya pemain veteran di musim rookie-nya pun juga tidak suka dan iri kepadanya. Coach Cavs saat itu, Paul Silas, mengatakan bahwa banyak pemain veteran Cleveland yang iri dan dengki kepada LeBron. Mereka tidak percaya bahwa anak berusia 18 tahun bisa memimpin mereka. Nyatanya, meski masih berusia sangat muda, tapi LeBron terbukti sangatlah jago. Di musim debutnya tersebut, ia langsung berhasil meraih banyak rekor. Mulai dari pemain SMA dengan poin terbanyak di debutnya, pencetak 40 poin termuda, pencetak 30 poin termuda, pencetak triple-double termuda, dan lain sebagainya. LeBron sendiri saat itu finish dengan 20,9 points, 5,5 rebound, dan 5,9 assist per game. Ia juga saat itu berhasil meningkatkan jumlah kemenangan Cleveland Cavaliers dari yang sebelumnya hanyalah 17 kemenangan di musim 2002-2003 menjadi 35 kemenangan di musim 2003-2004. Semenjak musim rookie-nya tersebut, LeBron terus berkembang dan mendominasi. Dari musim 2004-2005 sampai musim 2024-2025 kemarin, LeBron selalu berhasil menjadi salah satu pemain top di liga. Ia secara konsisten selalu masuk ke dalam All-NBA Team dan bahkan
selalu masuk ke top 10 MVP dari tahun 2003 sampai 2018. Di musim 2024-2025 kemarin, meski telah berusia 40 tahun, tapi LeBron masih gacor dengan rataan 24,4 points, 7,8 rebound, dan 8,3 assist per game. Ia masih masuk ke NBA All-Star dan bahkan masih masuk ke dalam All-NBA Third Team, menandakan bahwa ia masih merupakan top 3 small forward di musim tersebut. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, All-NBA Team merupakan salah satu jenis penghargaan bergengsi yang ada di NBA. Setiap tahunnya, selalu ada 5 pemain terbaik dari masing-masing posisi yang masuk ke All-NBA Team ini. Dan di NBA, ada 3 All-NBA Team, yaitu All-NBA First Team, yang mana artinya 5 pemain terbaik dari masing-masing posisi. Lalu All-NBA Second Team, yang mana artinya pemain terbaik kedua dari masing-masing posisi. Dan All-NBA Third Team, atau artinya pemain terbaik ketiga dari masing-masing posisi. Nah, di usia 40 tahun tersebut, meski sudah kepala 4, LeBron masih dinobatkan sebagai small forward terbaik ketiga di liga. Luar biasa. Pada off-season 2025 kemarin, LeBron sempat mengalami cedera pada sarafnya. Ia didiagnosa mengalami cedera bernama sciatica, yang mana merupakan gangguan pada saraf yang menyerang punggung, pinggul, serta bokong. Gangguan saraf ini rupanya cukup mengganggu. Akibat cedera ini, LeBron sampai-sampai telat memulai musim dan absen pada 14 pertandingan pertama musim reguler. Musim 2025-2026 ini sendiri merupakan musim yang baru bagi LeBron James. LeBron memang masih merupakan pemain yang paling disegani dan dihormati. Meski begitu, ia bukan lagi pemain yang terhebat. Lakers kini punya Luka Doncic yang menjadi tumpuan utama tim. Dengan adanya Doncic, kini Lakers sudah tidak perlu terlalu bergantung kepada LeBron. Lakers juga saat ini punya kejutan, yaitu Austin Reeves. Reeves memang merupakan pemain yang hebat, tapi jujur saja, tidak ada yang menyangka kalau ia bisa tampil segahar ini, terutama pada awal musim, di mana saat itu LeBron dan Luka sedang cedera. 18 November 2025 menjadi debut LeBron James di musim 2025-2026 ini. LeBron terlihat bermain santai saja di game debutnya ini. Ia tidak terlalu ambil banyak bagian, terutama dalam mencetak angka. Tercatat, selama 29 menit bermain, pemain bernomor 23 ini hanya melakukan attempt sebanyak 7 kali saja. Ia lebih banyak menyerahkan urusan mencetak angka kepada Doncic dan Austin Reeves. Meski tidak terlalu banyak menembak, tapi LeBron masih bisa memperpanjang streak 10 poinnya di game debutnya tersebut. Ia masih mampu mencetak 11 poin, dan juga bahkan menambahkan 12 assist di debutnya tersebut. Di game-game berikutnya, LeBron tetap tampil solid. Ia bahkan sempat mencetak 25 poin pada pertandingan melawan LA Clippers. LeBron mencatatkan field goal percentage yang tinggi saat itu, yaitu 60% field goal percentage. Pada 30 November 2025, usai 4 game beruntun bermain, LeBron terpaksa absen pada pertandingan melawan New Orleans Pelicans. LeBron sendiri saat itu absen karena ia sedang dalam masa pemulihan cedera kaki. Di game berikutnya, usai merasa sudah pulih, ia pun bermain lagi untuk LA Lakers. Sayang, di game melawan Suns ini, LeBron terlihat amat menurun. LeBron tampil bau hari ini dengan hanya berhasil memasukkan 3 dari 10 tembakannya. Ia juga gagal mencetak rebound dan hanya mencetak 3 buah assist. LeBron sendiri bisa gagal berkontribusi banyak dalam rebound dan assist karena perubahan peran. Di game tersebut, LeBron menjadi off-ball player, dan saat itu, peran playmaking dari rebounder sudah diambil alih oleh pemain lain, yaitu Luka Doncic dan DeAndre Ayton. LeBron sendiri akhirnya hanya bisa mencetak 10 poin saja di pertandingan tersebut. Ia memaksakan mencetak 10 poin di game tersebut, supaya streak 10 poin legendarisnya tidaklah mati. Di akhir pertandingan, LeBron dan rekan-rekannya kalah dari LA Lakers. Mereka kalah 125-108, dan kekalahan ini mengakhiri streak 7 kemenangan yang mereka ciptakan. Untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, kita melihat LeBron bermain tidak sebagai superstar, melainkan sebagai pemain biasa. Ia sudah bukanlah lagi pemain all-around luar biasa seperti masa kejayaannya. Ia bahkan sudah bukanlah pemain terbaik pertama atau bahkan kedua di timnya. LeBron di musim ini juga terancam akan kehilangan kesempatan untuk meraih penghargaan. Sejak musim 2023-2024, NBA membuat peraturan
bahwa seorang pemain wajib memainkan minimal 65 pertandingan untuk bisa meraih penghargaan NBA. Dan LeBron, ia saat ini sudah absen pada 15 pertandingan. Itu artinya, ia hanya boleh absen pada 2 pertandingan lagi jikalau ia ingin meraih penghargaan NBA seperti All-NBA Team atau NBA All-Defense Team. Musim 2025-2026, musim ke-23 LeBron, merupakan musim yang menarik. Untuk pertama kalinya, kita melihat LeBron bermain sebagaimana mestinya, yaitu sebagai seorang yang telah berusia kepala 4. Menurut kalian, apakah LeBron bisa bounce back dan kembali mendominasi di pertandingan-pertandingan mendatang? Apakah LeBron bisa mencatatkan 20 poin per game di musim ke-23-nya ini? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.